Jadi cerita kali ini gue mau ngebahas tentang pengalaman seorang anak kecil. Dia laki-laki, namanya kita sebut aja Rizky. Waktu dia tahu kalau dia tuh ternyata dalam tanda kutip beda dari anak-anak yang lain adalah pas dia kelas 3 SD. Jadi dari lahir sampai kelas 3 SD itu dia tuh selalu wondering kayak gimana kalau misalkan dia bisa ngeliat setan atau hal gaib. Karena dari kecil tuh dia suka nonton film horor sama keluarganya. Udah ekstrim dari kecil ya. Iya. Nah sampai akhirnya suatu hari dia tuh ngerasain hal aneh banget Muibi. Sekitar jam 9 malam pas lagi tidur, Rizky tuh ngerasa badannya tuh demam tinggi banget. Pokoknya dia kedinginan, menggigil, sampai pakai selimut berlapis-lapis. Ini pas kelas 3 SD atau sebelumnya? Pas kelas 3 SD ini Mui. Oke. Karena waktu itu kebetulan orang tuanya tuh lagi di luar kota dan dia ditinggal sama pembantunya doang. Jadi dia tuh cuma keluar kamar, bilang ke mbaknya kalau badannya tuh demam. Akhirnya dikasihlah obat demam. Terus Rizky balik lagi ke kamarnya. Dia lanjut tidur lagi sampai akhirnya tiba-tiba sekitar jam 1 malam dia tuh kebangun karena denger kayak ada suara bisik-bisik gitu. Kayak pas dia diemin, suara tuh makin banyak dan makin bisik-bisik gak jelas gitu Mui. Tapi dari arah mana nggak tahu? Kayak dari sekeliling kamarnya dia. Wah anjrit. Akhirnya karena dia juga ngerasa keganggu, dia nyoba buka matanya. Dan pas dia buka matanya, Rizky tuh ngeliat di sekelilingnya dia ada pocong banyak banget muterin tempat tidurnya. Sambil mulutnya tuh kayak komat-kamit bisik-bisik semua. Cing. Oh shit. Pas ngeliat itu karena Rizky juga gak bisa gerak kemana-mana, dia ngumpet lah di dalam selimutnya sambil teriak-teriak mbaknya. Tapi ya karena kalau orang ketakutan suara yang gak gede kayak biasanya, jadi mbaknya tuh juga gak dengar. Sejam sampai 2 jam dia ngumpet di balik selimut, gak lama tuh suaranya udah gak ada. Akhirnya karena dia ngantuk, ketiduran juga tuh dia di situ. Besok paginya pas dia bangun, dia tuh ngeliat di sekeliling kamarnya nggak ada siapa-siapa. Terus dia langsung minta mbaknya tuh nyambungin telepon ke mama papanya. Pas diangkat, Rizky tuh histeris nyeritain kejadian semalam yang dia lihat ke orang tuanya. Terus orang tuanya tuh karena denger Rizky kayak gitu, jadi mereka nantangin Rizky sambil bilang kalau mereka bakal pulang ke rumah lebih cepat karena harusnya tuh pulangnya lusa. Makanya akhirnya pulangnya besok. Oke. Akhirnya dengan ketakutannya Rizky tuh nungguin papa mamanya banget nih buat pulang. Karena pada saat itu tuh juga weekend kan, jadi si Rizky tuh libur sekolahnya. Dari siang sampai sore Rizky nonton TV di ruang keluarga yang ada di lantai 1 rumahnya. Dia nonton, ketiduran, makan, pokoknya gitu-gitu aja kegiatannya. Sedangkan mbaknya tuh beres-beres rumah, kayak nyapu, ngepel. Nah pas lagi nonton TV sambil bengong-bengong, Rizky tuh kayak tiba-tiba pandangannya kabur. Terus tiba-tiba tuh ada di dalam mobil mama papanya. Kayak dia tuh dalam keadaan sadar Muibi, bisa ngelihat kondisi mama papanya sekarang yang lagi di dalam mobil perjalanan pulang. Di situ Rizky kaget banget dan kayak langsung nyapa mamanya. Mama. Tapi ya mamanya tuh gak denger apa-apa sama sekali. Jadi Rizky tuh kayak cuma ngomong sendiri sampai akhirnya Rizky tuh sadar kalau mama papanya tuh gak bisa ngelihat dia di mobil itu. Nah gak lama setelah itu Rizky ini nyaksin sendiri mobil yang mama papanya naikin ditabrak kenceng banget dari belakang sama truk. Terus di situ Rizky langsung hilang pandangannya dan langsung kayak ke split tiba-tiba lagi di jalan raya ngelihat mama papanya tuh terbaring berdarah-darah gitu. Pokoknya sepenglihatan Rizky di situ mama papanya tuh udah bernyawa gitu Moibi. Aduh kasian banget. Nah karena kaget banget Rizky tuh nafasnya gak berhenti. Jadi cepet banget dan gak lama tuh langsung switch balik lagi di depan TV sambil nonton siang-siang. Oke. Rizky yang masih kelas 3 SD di situ tuh bingung banget kan sama apa yang terjadi barusan. Di situ dia langsung nelfon mama papanya nih akhirnya. Dan alhamdulillahnya itu tuh langsung diangkat. Mama papanya nggak kenapa-napa. Tapi Rizky tuh di situ bilang, pulangnya nanti aja, jangan sekarang. Mereka pulang dari Bandung ke Jakarta, jadinya tuh nggak pulang besok, tapi jadi lusa. Oke. Tetap kayak jadwal dia sebelumnya. Iya benar Moy. Nah selama nunggu orang tuanya pulang, Rizky tuh ngalamin banyak kejadian-kejadian aneh Moy Bi. Malamnya nih pas dia mau tidur, Rizky tuh udah matiin lampu dan lain-lain nih, bener-bener udah siap buat tidur. Tapi tiba-tiba banget dia tuh nyium ada wangi melati kenceng banget. Wanginya tuh sampai bikin dia pusing. Rizky mau nyoba nanya ke mbaknya kan akhirnya. Dia mikir mbaknya tuh kayak nyemprot wangi-wangian kayaknya. Pas dia udah samperin mbaknya tuh bilang kalau nggak nyemprotin apa-apa. Bahkan mbaknya tuh juga bilang, jangan nakut-nakutin mbak dong Rizky. Akhirnya Rizky tuh balik lagi ke kamarnya. Dia naik ke lantai 2 sampai depan kamarnya. Dia mau buka pintu kamarnya nih. Pas dia buka,
Rizky tuh ngeliat ada perempuan, mukanya serem, hancur banget, lagi tiduran di kasurnya Rizky sambil ketawa-tawa. Bah, Rizky langsung lari ke bawah dan perempuan itu tuh kayak terbang ngikutin Rizky. anjrit. Anjing. Tapi tuh terbangnya tuh lebih cepet dari Rizky lari. Terus pas udah di depan Rizky, perempuan itu tuh berhenti ngebelakangin Rizky, diem gitu aja. Aduh, gue merinding banget. Di situ Rizky bingung kan. Akhirnya dia diem juga. Rizky merem berdoa pakai doa-doa yang dihafal doang. Dan gak lama perempuan itu hilang. Pas Rizky balik badan mau balik ke kamar, tiba-tiba perempuan itu ada di belakangnya Rizky dan masuk ke dalam badannya Rizky. Di situ Rizky tuh kayak langsung ngelihat masa lalunya gitu loh, Muebi. Bahkan sampai perempuan ini meninggal gimana tuh Rizky bisa ngelihat. Rizky tuh kayak jadi ke bawah sedih gitu ngelihat perempuan ini meninggal. Sampai tiba-tiba sosok ini tuh keluar dari badannya Rizky. Di situ Rizky tuh bingung banget sama apa yang terjadi. Akhirnya dia balik ke kamarnya langsung berdoa, terus dia tidur. Singkat cerita nyampe nih di hari orang tuanya tuh pulang. Rizky tuh cerita langsung. Dia tuh sebenarnya bingung sama apa yang terjadi sama dia selama ini. Dan ternyata papanya tuh cerita kalau sebenarnya dulu pas masih kecil papanya tuh juga ngerasa persis apa yang dirasain Rizky. Tapi karena papanya jadi stres dan nggak kuat, dia minta tolong orang pintar buat nutup mata batinnya. Nah makanya mama papanya juga dengerin apa kata Rizky waktu Rizky bilang jangan langsung pulang di hari itu. Karena papanya tuh feeling kayaknya gift ini tuh turun ke Rizky lewat papanya. Tapi setelah denger itu semua, Rizky tuh bukannya takut, tapi malah semakin penasaran sama apa yang terjadi di dirinya dia. Wah, anjrit. Dan dia mutusin untuk gak nutup mata batinnya. Gila. Anjing. Gila, itu anak kecil loh, Moy. Gue ngerasa dia udah beyond banget sih. Kalau yang gue tahu ya, anak kecil tuh lebih ke arah polos. Dia lebih kayak nggak tahu sama apa yang dia lihat. Tapi ini tuh secara nggak sadar gue ngedengernya dia bener-bener sampai bisa ngelihat masa depan gitu ya. Iya. Itu menurut gue gokil banget sih. Ya gue ngerasa mungkin karena ini gift dari turun temurun, mata batinnya bisa kebuka kayak gini, yang bikin tuh si Rizky ngerasa kayak dia kuat dan mau mendalami hal ini gitu lebih. Ya nggak sih Nat? Iya benar-benar Boy. Soalnya mungkin dia penasaran juga kali ya, karena papanya kan nggak ngelanjutin. Jadi mungkin dia pengen jadi orang yang bisa kali ya. Di dalam keluarga itu gitu ya. Iya benar Bi. Ya, tapi seingat gue, lu pernah bilang kan, lo mau dibuka mata batinnya? Iya lagi bener Boy. Serius? Pengen sih gue. Menurut gue lo harus mikir 2 kali deh Nat. Karena yang nggak gitu banyak orang yang ngerasa mata batinnya kebuka dan bisa ngeliat makhluk halus. Itu suatu keberuntungan buat dia. Lo masih mau mata batin lo dibuka?